Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna lahu hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada hentinya khatib berpesan pada diri khatib pribadi dan umumnya bagi hadirin semuanya. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, yakni menaati perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita telah berada di salah satu bulan mulia, yakni bulan Rajab tahun 1443 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap bulan Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yang kita sebut, yang kita kenal dengan bulan-bulan haram, yakni di antaranya adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Dan hari ini kita berada di salah satunya, yaitu bulan Rajab. Kata Rajab berasal dari kata tarjib yang bermakna agung dan mulia. Maka bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, anugerah dan penuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan ini kita semua dilarang melakukan peperangan. Jadi siapapun mestinya akan merasa aman dalam bulan ini. Bahkan para pakar fikih memperberat sanksi bagi siapapun yang membunuh seseorang pada bulan-bulan ini dengan hukuman yang lebih berat. Pada bulan Rajab inilah perlu kita jadikan pengingat untuk pribadi kita masing-masing, supaya kita membersihkan diri kita dari perbuatan kemaksiatan, keburukan, dan sebaliknya kita perbanyak istighfar, perbanyak sedekah, perbanyak ibadah kepada Allah SWT. Terlebih dalam situasi saat ini dengan begitu banyaknya ujian dan musibah yang terjadi di muka bumi ini, hingga pandemi yang seolah masih belum selesai hingga hari ini. Berbagai ikhtiar dan peraturan sudah diterapkan, kita ikuti, kita tetapkan. Namun masih saja terjadi tarik ulur aturan yang seolah menjadi pengawal munculnya varian-varian baru dalam pandemi ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sungguh ini adalah sebuah ujian yang besar, terutama bagi kita umat Islam yang memiliki rasa kepedulian dan mau menggunakan akal sehat. Saatnya kita perbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, dan meningkatkan amal ibadah sebagai bekal kita kelak saat menemui hari pembalasan di hadapan Allah.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menurut mayoritas ulama, ada peristiwa besar di bulan Rajab, yaitu pada malam tanggal 27 Rajab, di mana Nabi Muhammad SAW diisrakan atau dititahkan oleh Allah menjalankan perjalanan malam dari Masjidil Haram Mekah kemudian menuju Baitul Maqdis Palestina. Setelah itu Rasulullah dimi'rajkan, dinaikkan dari Baitul Maqdis Palestina menuju Sidratul Muntaha dengan ditemani malaikat Jibril. Singkat cerita, disitulah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada semua umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan momentum Isra Mi'raj di bulan Rajab inilah, mari kita mengingat betapa kita umat Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan syariat sholat tersebut kita memperoleh kesempatan untuk menghadap kepada Allah dalam sehari semalam. Kita diperbolehkan, bahkan diwajibkan menghadap penguasa alam semesta sebanyak minimal 5 kali dalam sehari. Hadirin, saat kita ingin bertemu dengan seorang bupati, tentu mesti melewati berbagai aturan dan memerlukan waktu yang ditentukan. Begitupun saat ingin bertemu dengan gubernur, bertemu dengan menteri, dan terlebih untuk bisa bertemu dengan seorang presiden atau seorang raja, mungkin perlu dijadwalkan berbulan-bulan dengan berbagai syarat dan protokol yang harus dipenuhi. Maka sebuah penghormatan bagi kita umat Muhammad yang diberikan keleluasaan untuk bertemu dan berkomunikasi langsung dengan pencipta alam semesta, dengan penguasa jagat raya yang menguasai para gubernur, yang menguasai para raja, presiden, dan para penguasa di seluruh muka bumi. Maka sungguh aneh jika kita tidak memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik mungkin. Apalagi jika ada yang masih belum mau melaksanakan sholat atau melakukan sholat tapi masih sering melewatkan waktu-waktunya. Nauzubillahi min dzalik. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, juga oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanyakan, ayyul a'mali afdal, amalan apakah yang afdal, amalan apakah yang utama wahai Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-salatu fi awwali waqtiha. Jawaban Rasulullah adalah as-salatu, yaitu salat, fi awal, yang dilakukan di awal waqtiha, waktunya. Maka melalui mimbar khutbah ini khatib mengajak, marilah kita senantiasa jaga sholat kita. Sesibuk apapun, serumit apapun masalah dalam kehidupan kita, saat panggilan azan berkumandang, itulah saatnya kita hentikan semua kegiatan kita dan bergegas cepat-cepat mendatangi panggilannya. Sholat adalah tempat kita bertemu dengan Sang Khalik, tempat kita mengadukan semua persoalan hidup, sarana kita untuk meminta pertolongan atas semua masalah kita. Dengan sholat di awal waktunya, insya Allah doa kita akan mudah diijabah oleh Allah. Semoga dengan segala ikhtiar dan doa, kita dan keluarga kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah SWT agar menjadi orang yang bertakwa, mudah melaksanakan sholat dan amal-amal kebaikan lainnya.
Selamat berikhtiar maksimal mengagumkan bulan Rajab ini dengan amalan-amalan kebaikan. Semoga kita semua, keluarga kita, istri dan anak-anak kita memperoleh keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan insya Allah bisa bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu liyuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك الموحدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وأعلي كلماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.